Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzili ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu rahmatullah, insya Allah kita akan masih melanjutkan membahas materi yang pada bulan yang kita bahas, yaitu tentang fikih Ramadan. Jadi sekarang kita berada di tanggal 16 bulan Sya'ban, yang berarti tinggal 13 hari lagi insya Allah kita akan kedatangan bulan yang sangat rindukan, yaitu bulan Ramadan. Bulan ini semua waktunya, malam siangnya menjanjikan kepada kita dengan janji yang pasti akan memberikan banyak kebaikan. Bisa menghapus dosa kita, bisa memberikan benteng agar kita enggak tersengat api neraka, bisa memberikan syafaat saat kita nanti kiamat. Banyak sekali fadilah-fadilah yang akan Allah berikan saat kita bisa optimal melaksanakan waktu Ramadan siangnya dan malamnya sekaligus. Dan manfaat terbesar yang Nabi sebutkan dari Ramadan itu yaitu ampunan dosa. Karena orang sudah ampun dosa sudah selesai, masuk surga langsung. Pahala besar dari ibadah tak terima kalau dosa nggak ada ampuni, nggak ada gunanya juga. Maka Nabi mengatakan rohima anfum ri'in ja'ahu Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celakalah orang itu kalau bisa bertemu dengan teman-teman dosanya nggak diampuni. Maka semua ibadah Ramadan itu apapun, sholat, puasa, sedekah, zakat, menghapus dosa semua. Ada hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan tentang hal itu. Kata Nabi SAW, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiru sholatu wassadaqatu wasyam. Dosa seorang karena kesalahannya dalam interaksi dengan keluarganya, suami, istri, anak-anak, atau dalam mengelola hartanya, atau bahkan tetangganya, itu akan dihapus dosanya itu dengan sholat, puasa, dan sedekah. Namun ampunan dosa itu atas amal-amal yang kita lakukan akan diberikan syaratnya satu, bersih hati. Artinya nggak pernah menduakan Allah, nggak pernah menyekutukan Allah, nggak syirik, nggak menduakan dalam ibadah, dan tidak ada masalah dengan sesama muslim. Karena banyak hadis-hadis yang menjelaskan ada momen-momen tertentu di mana Allah mengampuni dosa kita. Contohnya, besok ini hari Kamis, itu waktu yang Allah mengampuni dosa kita. Ada hadis Muslim yang mengatakan Futtihat abwabul jannah kulla yawmal itsnin wal khamis fayughfaru kullu abdin la yusyriku billah illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi sahna. Jadi kata Nabi, pintu-pintu surga dibuka setiap Senin Kamis, pekanan Senin Kamis. Dan di hari dua hari diampuni semua dosa hambanya yang tidak menyekutukan Allah, nggak syirik, dan juga tidak punya masalah dengan tangganya. Maka kata Nabi, ada orang yang punya permusuhan temannya, maka dikatakan kepada orang ini, angwiru lihadaini hatta, tunda ampunan dosa atas dua orang sampai mereka berdamai. Bahkan tadi malam itu hari malamnya ampunan dosa. Kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah sahih mengatakan, yattali Allahu kulla lailatin nisfin Sya'ban fa yaghfiru jami'a akhlaqi illa musyrikun wa masyrik. Jadi pada setiap malam tengah Sya'ban, tadi malam itu Allah memperhatikan semua hambanya dan akan ampun dosa semua hambanya kecuali dua, yang enggak menyukai Allah dan enggak bermusuhan dengan sesama. Karena itu Bapak sekalian, pastikan ya kita untuk menjelang
melakukan ibadah-ibadah istimewa Ramadan itu, pastikan kita bersih hati kita, enggak menyekutukan Allah dan enggak bermusuhan dengan sesama. Karena kebersihan itu menjadi syarat mutlaknya. Maka dalam ungkapan doa Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87, 88, 89 Allah katakan, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari di mana manusia semua dibangkitkan. Hari itu nggak ada manfaat kok harta anak kecil, yang mana Allah dengan hati yang bersih saja, bersih berkaitan dengan Allah dan dengan sesama. Itu pastikan kesempatan untuk dapat pahala tambahan dosa sangat besar saja, tapi syaratnya pastikan hati kita bersih. Nah, persiapan yang kedua yang saya sampaikan yang sangat berarti yaitu persiapan keilmuan tentang fikih ibadah Ramadan. Telah kita bahas dua ibadah dulu. Yang istimewa yaitu puasa. Puasa itu ibadah istimewa karena puasa itu pahalanya nggak tertandingi oleh ibadah apa saja. Terbanyak pahala ibadah itu puasa, nggak tertandingi. Cuman puasa yang akan mendatangkan pahala besar itu kalau puasa kita benar, yaitu puasa yang total. Puasa yang dengan itu kita mampu menahan syahwat semua anggota badan kita, syahwat perut kita, syahwat kelamin kita, syahwat mata kita, syahwat telinga kita, syahwat semua syahwat. Sebab kalau kita puasa hanya dengan nggak makan minum, tapi lisan kita nggak tertahan syahwat, nggak ada gunanya. Hadisnya Bukhari, Nabi mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa syaraba. Orang kalau puasa nggak makan tapi syahwat lisannya kan bohong, berdusta, menyakiti orang kan, Allah nggak menggerukan, nggak ada gunanya. Maka pastikan saat kita puasa itu pastikan kita siap untuk menutup celah yang dengan celah itu potensi ada maksiat lewat mata kita, lewat kaki kita, semua kita tutup celah itu. Karena sedikit celah terbuka sehingga maksiat dengan mata kita, kaki kita, puasa kita akan nggak ada artinya sama pandangan Allah. Itu puasa. Yang kedua telah kita bahas dulu yaitu tentang sholat malam Ramadan, namanya tarawih. Ini syarat ini lebih baik dari syarat tahajud biasa. Cuman saya katakan dulu syaratnya dua. Pertama berjamaah, rutin. Karena Nabi berwasiat kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi ba'di. Ikutlah sunnahku dan sunnah khalifah, ditetapkan oleh para khalifah, ini berjamaah. Yang kedua, saat berjamaah pastikan kita nggak motong imam, selesai bareng imam. Hadisnya Tirmidzi, Nabi mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang tarawih bersama imam sampai selesai bareng imamnya akan ditulis baginya pahala bagikan sholat semalam seuntuk. Maka kalau kita itu siapnya 11 silakan, tapi milih masjid 11 saja, jangan milih yang 3 yang 2-3 nanti motong. Sama kalau siap 2-3 rakaat nggak apa-apa, pilih masjid yang 2-3 nggak motong. Karena kadang-kadang ada yang nggak sunnah begini, boleh kan nggak sunnah, yaitu karena sholat malam nggak ada batas maksimal rakaatnya, benar. Nah sehingga apa, ketika mau tarawih berangkat tarawih niatnya malam nambah, kan niat nambah, maka ketika imam witir pulang dia, boleh nggak? Boleh, tapi nggak sunnah, pahalanya sedikit, pahalanya sudah rakaat aja. Karena ingin, padahal kalau dia sholat sama imam sama witir, pahalanya sama sholat semalam untuk malam nambah, silakan nggak apa-apa. Itu ibadah yang kedua, bahasnya. Nah berikutnya ibadah yang sangat istimewa yang pesankan khusus ditingkatkan Ramadan itu yaitu berinteraksi dengan Quran secara intensif dengan banyak bentuk aktivitasnya. Apa itu? Pertama, belajar dan mengajarkannya. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu yang mau belajar Quran dan mengajarkan. Kita nggak mungkin bisa baca dengan benar kecuali belajar tajwidnya misalnya. Yang kedua yaitu membacanya dan mendengarkannya. Membaca Quran itu jaminannya dua. Pertama, setiap huruf kita baca nggak paham pun dapat 10 kebaikan. Kedua, akan menjadi pemberi syafaat kita. Kata Nabi, iqra'ul Quran
Fa innahu ya'ti yaumul syafi'an di asab. Baca Al-Qur'an kan di hari kiamat akan membela kita nanti. Kemudian mendengarkan langsung dapat rahmat Allah. Surat yang ke-7 204. Yang ketiga, menghafalnya dan menjaganya. Karena menggambarkan orang nggak punya hafal Quran itu bagaikan rumah yang rusak. Yang keempat yaitu mengkajinya. Mengkaji itu artinya apa? Kita berkumpul sama-sama, ada yang membaca, ada yang menafsirkannya. Nah, kalau kita lakukan mengkaji dan ini dilakukan Rasul selama Ramadan, jadi Nabi cerita begini. Setiap Ramadan tiba, Jibril alaihissalam senantiasa mendatangi beliau. Untuk apa? Untuk mengajar Al-Quran. Kadang 10 hari, kadang 20 hari. Ini sebagai isyarat kepada kita jadikan momentum Ramadan untuk mengkaji Al-Quran. Nah, kita lakukan, Allah berikan 5 hal. Apa? Pertama kata Nabi, hafathumul malaika, Allah akan menjaga kita. Yang kedua, wasyat umur rahmah, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Ketiga, nazarat alim sakit, akan Allah memberikan ketenangan hati kita. Dan keempat, zakarahumullahu fiman inda, Allah akan menyebut kita di hadapan malaikatnya nanti. Allah bangga. Dan kelima, kata Nabi dalam hadisnya itu, akan dimudahkan jalan kita menuju surga. Itu Quran. Nah, Quran itu setiap yang dekat Quran itu akan menjadi baik. Semua yang berkaitan baik. Jadi semua yang berkaitan baik. Kita ambilkan sejarah. Malam yang Allah turunkan Al-Quran itu malam terbaik. Lailatul Qadar. Bulan yang Allah turunkan Al-Quran itu bulan terbaik, Ramadan. Malaikat yang menurunkan Al-Quran dari Al-Maut ke Nabi itu malaikat terbaik, Jibril. Manusia yang atasnya turun Al-Quran, manusia terbaik, Muhammad. Maka kalau ingin jadi orang baik, dekat dengan Al-Quran, itu jaminan Al-Quran. Nah, amal yang lain yang juga Nabi tekankan, dicontohkan langsung, yaitu memperbanyak infak dan sedekah. Jadi infak sedekah itu bukan di Ramadan saja, bahkan dia mengikat kita setiap hari. Infak itu hadisnya bukan Muslim, Nabi mengatakan bahwa infak mengikat keharian. Kata Nabi, ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa malakani yanzilan. Enggak ada satu hari pun ketika seorang itu bisa hidup sampai pagi hari, kecuali tiap pagi itu Allah utus malaikat untuk turun dari langit ke bumi untuk mendoakan orang itu. Setiap kita tiap pagi datang doa malaikat. Kalau kita hari itu infak, malaikat pertama doanya baik. Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Ya Allah, berikanlah ganti kepada hamba yang infak pagi hari. Tapi kalau kita yang datang enggak infak, doa malaikat yang kedua buruk. Allahumma a'ti mumsikan, tapi ya Allah berikanlah kehancuran, enggak barokah karena orang itu. Itu setiap hari. Dan di Ramadan ditekankan untuk kita tingkatkan karena nilainya lebih. Maka Nabi mengatakan, Nabi digambarkan oleh Ibnu Abbas tentang bagaimana Nabi infak Ramadan itu. Kata Ibnu Abbas, ada yang Bukhari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatan nasi bil khairi wa kana ajwata ma yakun fi Ramadan. Adalah Rasulullah SAW itu orang paling dermawan sekali, nggak pernah menolak permintaan. Tapi ketika Ramadan tiba, kedermawannya memuncak tinggi sekali. Digambarkan karihil mursal, digambarkan bagian angin berkencang, cuma karena banyak sekali. Nah, apalagi tadi dari infak Ramadan lebih baik, apalagi kalau diwujudkan dalam bentuk buka puasa. Nabi mengatakan tentang buka puasa ini, dari infak kita itu hadisnya, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri min ghairi ayang kusam ujri syai'. Siapa yang memberikan buka pada satu orang yang berpuasa, maka orang itu akan dapat pahala puasa persis pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahalanya. Artinya apa? Kalau kita Ramadan itu satu hari saja memberikan buka pada satu orang saja berpuasa, hari itu kita dapat dua pahala puasa kita dan Bapak. Nah, sementara buka itu memang tidak harus sempurna ya, meskipun lebih baik. Satu gelas ini buka, satu biji kurma buka. Maka Ramadan yang
29 atau 30 hari itu kalau setiap hari saja kita misalnya sisihkan uang kita 20.000 saja untuk kita belikan satu kotak air mineral, isinya 48 itu. Lalu kita antarkan ke masjid yang biasa orang buka, hari itu kita dapat pahala puasa satu kita dan plus 48, 49 pahala. Dan itu pahala puasa nggak tertandingi banyaknya. Kalau 30 hari banyak sekali. Dan tidak harus diminum. Kenapa? Nabi menjelaskan, Allah menjelaskan itu. Hadis Bukhari Muslim mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya, dan setiap niat yang benar langsung akan mendapatkan pahala langsung. Orang mendapatkan pahala sama niatnya. Artinya sudah berniat menerima pahala meskipun nggak dikerjakan. Makanya mengatakan begini contohnya. Kalau Anda mau tidur niat sholat malam dengan sungguh-sungguh niatnya, tiba-tiba bangunnya subuh, pahalanya penuh. Niat saja. Allah katakan itu, surat An-Nisa 100. Kata Allah tentang niat langsung akan disertai pahala langsung meskipun nggak dikerjakan. Kata Nabi, kalau Allah SWT, surat An-Nisa 100 ya, wa man yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasul tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu Allah. Barang siapa yang keluar untuk melakukan ibadah karena Allah dan karena ikut Rasul kok mati sebelum melaksanakan, pahalanya penuh niat. Maka pastikan ya, nanti kita sisihkan beberapa uang kita untuk diberikan buka puasa, diberikan kepada tempat-tempat yang di itu ada buka puasa, maka akan dapat pahala banyak sekali. Nah itu sekali lagi ibadah yang disebut tadi semua menghapus dosa. Tapi dosa-dosa yang terhapus dengan ibadah itu hanya dosa kecil saja. Dosa besar tidak terhapus dengan ibadah. Nabi mengatakan begini. Kata Nabi SAW, artinya Bukhari Muslim ini, al-jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadan wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Antara Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, antara umrah ke umrah berikutnya, penghapus di antara keduanya. Apabila dosa besarnya dihindari. Dosa besar nggak terhapus dengan ibadah, terhapus dengan taubat saja. Maka Ramadan waktu taubat luar biasa, dan Nabi perintahkan itu kepada kita, hadis Bukhari. Karena Nabi, ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilallahi wa astaghfiru mi'ata marrah fil yaumi. Kata Nabi pesan kepada kita, wahai sekalian manusia, taubatlah kepada Allah dan istighfarlah, karena aku contoh kalian, satu hari taubatku 100 kali. Nah, barangkali kita juga melakukan dosa besar. Kenapa nggak kita sering nggak kita sadari? Contohnya begini, Nabi itu untuk mengawal iman sahabat itu di Makkah perlu waktu 13 tahun. Kenapa? Masyarakat Makkah itu penuh kesyirikan, sehingga anak-anak Makkah itu dididik dengan syirikan, nggak sadar mereka sampai tua. Di Indonesia sama, itu nenek moyang kita agama syirik dulu, Hindu, animisme, dinamisme. Nah, sering kita tuh nggak sadar dididik dengan kesyirikan. Contohnya begini, waktu kita kecil mungkin kita ingat, mungkin orang tua sering kita nakut-nakuti, medeni. Nah, ada pohon besar jangan deket-deket, nak bahaya. Udah gelap, nak jangan. Itu kadang-kadang melekat. Sehingga sampai sekarang kadang-kadang masih terasa kita kadang-kadang tuh lewat kuburan merinding. Kenapa coba? Saat hidup nggak takut, kok kita bisa saat mati kok takut? Ada keyakinan, ada sesuatu menyangkut. Contoh lagi, kita dulu dikasih sajian bacaan, majalah atau koran. Yang majalah-majalah kita dulu itu ada kolom namanya ramalan bintang. Kalau begini. Nah, mengabarkan yang gaib itu syirik loh itu. Nah, karena keseringan baca, sering kita terpengaruh.
Kenapa kadang-kadang, oh ternyata cocok ya. Nah ini dihapus dengan taubat saja, nggak dengan ibadah kecil. Nah taubat itu syaratnya 5. Apa? Pertama, tinggalkan dosa itu. Pertama. Yang kedua, sesali atas dosa yang telah kerjakan. Menyesal, an-nadam namanya. Ketika berjanji untuk tidak mengulang kembali. Keempat, lakukan taubat itu karena ingin dapat ridha Allah, bukan karena sungkan pada manusia. Yang kelima, lakukan taubat setelah kita sadar, jangan pernah menunda taubat. Jadi saya ulang, 5, tinggalkan dosa, sesali dosa yang telah kerjakan. Ketiga, janji untuk tidak mengulang kembali. Keempat, lakukan taubat karena ingin dapat ridha Allah, dan segala lakukan jangan pernah bertaubat. Itu kalau dosanya dengan Allah. Udah dengan sesama manusia, nyakiti, mendolimi, tambah 1, selesaikan, minta maaf, kembalikan kedoliman itu. Itu kalau dosanya, itu taubat yang akan menghapus dosa. Maka kata Nabi tadi, sungguh rugi kalau Ramadan tiba nggak diampuni. Yang dosa kecil, dosa besar nggak, rugi sekali. Itu sekali lagi ibadah yang penting kita lakukan. Nah, jemaah sekalian, puncak Ramadan itu adanya di akhir Ramadan. Puncak Ramadan, al-ashrul awakhir. Nah, di akhir Ramadan itu ada ibadah yang Nabi nggak pernah tinggalkan, yaitu apa? Iktikaf. Nabi kadang 10 hari, kadang 20 hari. Dan Nabi nggak pernah nggak iktikaf selama beliau hidup sejak hijrah sampai wafat. Sekali nggak iktikaf, tapi dikodoknya di bulan Syawal karena halangan syar'i, nggak itu dikodok di Syawal. Nah, iktikaf itu artinya menetap di masjid dengan niat untuk ibadah kepada Allah. Nah, waktunya itu sebetulnya kalau kita contoh Nabi ya 1 hari 24 jam, nggak pernah pulang. Jadi Nabi itu kalau 10 hari, kata Aisyah, masuknya tanggal 20 Ramadan sebelum maghrib, nanti keluarnya setelah buka terakhir, itu siang malam. Tapi iktikaf itu para ulama mengatakan bisa sesuai niat kita. Niatnya berapa hari, berapa jam nggak masalah. Yang penting menetap di masjid untuk ibadah. Minimal waktu yang kita cukup sholat 2 rakaat dulu iktikaf namanya. Masuk masjid ya. Nah, iktikaf itu kalau bisa menggabungkan 2 sholat, nilainya sama dengan jihad. Ada hadis Bukhari. Nabi mengatakan, ala adullukum ala ma yamhummu al-khotoy wa yafal bidarajat. Tidakkah kalian aku tunjukkan akan 3 perbuatan sunnah cuma yang apa kalau akan menghapus dosa dan mengangkat derajat kalian. Nah, sahabat mengatakan, bala ya, tentu kamu mau. Apa itu? Pertama, isbahul wudu alal makarih, wudu dengan sempurna saat menghadapi kesulitan, saat stres, saat marah, sangat sumpah, wudu menghapus dosa, mengangkat derajat. Yang kedua, kasrul khutul masjid, memperbanyaklah masjid. Yang ketiga, intidharus sholat ilsat, yaitu menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat. Kata Nabi 3 amal itu, fadzalikumur ribat, 3 amal itu sama dengan berjaga di medan perang, diulang 3 kali, sama dengan jihad. Nah, iktikaf. Nah, apa iktikaf? Iktikaf itu yang terkenal. Iktikaf itu terkenal apa? Semua amal ibadah yang kita kerjakan waktu awal tidak benar. Nah, cuman sifatnya personal, enggak ibadah komunal iktikaf itu. Artinya Nabi itu iktikaf, kata Aisyah dan sahabat semuanya. Iktikaf itu mereka membawa tempat khusus untuk mengkampling masjid agar enggak pindah dari situ. Mu'takaf namanya. Jadi kalau kita mau sajadah kan Nabi semacam kemah, bahkan nama Nabi itu bantal dibawa nggak masalah, enggak pindah-pindah. Situ saja ibadah personal ya, zikir, doa, baca Quran, sholat, infak semua di situ, nggak pindah-pindah. Pindahnya kalau sholat jamaah, sholat tarawih, dan kalau mungkin kamar kecil saja, sama itu. Maka itu sifatnya ibadah personal, nggak komunal lagi.
Dan itikaf itu nggak boleh saling mengganggu dengan ibadah. Maka diriwayatkan Nabi pernah itikaf di satu tempat khusus. Di belakangnya menantunya Ali radhiyallahu anhu. Itikaf juga. Tapi saat itu Ali baca Quran keras. Nabi berdiri mengingatkan, ya Ali, la tarfa bi qiraatik. Engkau jangan keraskan bacaan Quran mengganggu. Maka jangan saling mengganggu itikaf itu. Karena itu kalau kita di akhir Ramadan itu, menurut saya sholat tarawihnya sudah kan bersama, nanti malam nggak usah jamaah lagi. Kenapa? Kalau jamaah lagi nggak kurang itikaf nanti. Nah kemudian itikaf itu kan intinya untuk menunggu Lailatul Qadar. Artinya di malam-malam akhir yang nggak pernah didefinisikan kapan harinya. Nah, Lailatul Qadar itu satu malam yang apabila kita ibadah tepat malam itu nilai ibadah kita tuh lebih dari ibadah 1000 bulan. Nah kalau kita sedang itikaf kok hanya sholat saja, kok tepat Lailatul Qadar berarti sholat kita saja nilainya lebih 1000 bulan. Lahnya tapi enggak, kalau kita ibaratnya variatif, kita doa, kita zikir, kita baca Quran, kita apalagi kita mendengar Al-Quran, kita sholat, kita kalau tepat Al-Qadar nanti yang ibadah lebih 1000 bulan sama, zikir kita lebih baik zikir 1000 bulan, baca Quran kita lebih baik baca 1000 bulan, doa kita lebih baik doa 1000 bulan, semuanya. Maka variasikan ibadah saat kita itikaf untuk menunggu Al-Qadar agar saat kita tepat maka nilai ibadah kita lebih dari, dan itu banyak, bukan satu ibadah saja. Sama ibu-ibu yang sedang haid misalnya, yang nggak boleh ke masjid, yang nggak boleh puasa, itu bukan berarti terhalang Al-Qadar, bukan. Maka ketika bapak bawa suaminya ke masjid itikaf, di rumah jangan ibadah, bisa zikir, bisa doa, silakan infak. Kalau tepat Al-Qadar zaman nanti akan dapat pahala lebih juga. Jadi ini itikaf Al-Qadar itu untuk semua muslim, baik yang itikaf, tapi itikaf punya potensi yang besar karena itikaf niat ibadah. Niatnya untuk ibadah maka potensinya besar. Nah, itu itikaf. Nah kemudian saat itikaf itu maka jangan pernah itikaf itu nggak boleh keluar ya. Itikaf itu kalau keluar batal ya. Tanpa udur, kalau kita keluarnya untuk wudhu nggak apa-apa. Untuk makan kan nggak ada makan di masjid nggak apa-apa. Tapi ini keluarnya nggak ada kepentingan syar'i, batal. Maka Nabi itu diriwayatkan Aisyah ketika itikaf ada istrinya menjenguknya, Sofia, ditemui di pintu masjid saja, nggak keluar. Karena keluar batal. Nabi itu kalau itikaf rambutnya kusut, nggak bawa sisir, buka jendela rumah Aisyah, masukkan kepala di sisi kiri, keluar batal. Maka kalau itikaf misalnya kita kok niat itikaf mungkin 4 jam lah malam hari, itikaf 4 jam, nggak apa-apa, niat 1 jam pun nggak apa-apa, setengah jam. Cuman kalau 1 jam niat ya, setengah jam kita keluar batal, nggak bernilai nanti, nggak bernilai. Maka pastikan kita kalau itikaf niat kita, nah, agar kita itu itikaf kita berarti terus, maka saat itikaf niatnya begini, saya itikaf sesuai kemampuan saya. Berarti nanti mampu setengah jam keluar tetap nilai itikaf dapat. Kalau niat 1 jam keluar batal nanti nggak bernilai. Tapi niat itikaf sesuai kemampuan saya. Setengah jam, 2 jam, 3 jam silakan. Itu itikaf. Nah, berikutnya yaitu bahwa di akhir Ramadan itu ada ibadah wajib ya. Namanya zakat fitri. Bukan zakat fitrah ya. Kita sering salah mendefinisikan istilah zakat fitri, karena fitrah itu suci dan ini zakat fitri kaitan dengan Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Karena fitrah itu suci, fitri itu makan, maka Idul Fitri makan. Maka zakat fitri zakat untuk makan orang miskin. Maka untuk zakat fitri ini Nabi mengatakan begini, nuhum anisu'al fi hadzal yaum. Cukupkanlah orang miskin itu dengan zakat fitri untuk makan agar nggak minta saat hari raya. Nah maka karena kepentingan hari raya, maka zakat fitri itu contohkan sahabat dulu membaginya itu, para sahabat dulu
paling cepat 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya. Kenapa? Kalau diberikan di awal Ramadan itu dimakan habis, nanti waktu Idul Fitri minta lagi nanti. Padahal zakat fitri untuk penuh, maka harapannya apa? Agar hari raya nggak ada orang minta lagi gitu loh. Maka diberikan 2 hari sebenarnya, dan itu berakhir nanti dengan sholat nggak sah lagi. Maka seorang ibu yang melahirkan sebelum sholat Id, maka anaknya wajib zakat fitri. Kalau lahirnya setelah sholat Id nggak wajib lagi, karena ukurannya sholat. Itu tentang zakat fitri yang merupakan kewajiban kita yang fungsinya 2. Karena Nabi tuhmatan lil masakin wa tuhratan lis-shaimi benar. Jadi akan dia memberikan makan orang miskin dan membersihkan kotoran-kotoran puasa kita. Barang kita lakukan hal sia-sia merusak puasa akan terbersihkan dengan zakat fitri itu. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir sekali ada 2 ini. Pertama, jangan pernah lupa nanti ikut sholat Idul Fitri. Yang ibu-ibu yang haid juga sunnah keluar, nggak ikut sholat tapi keluar untuk menyaksikan. Karena Idul Fitri itu sifatnya syiar, demonstratif. Maka Nabi itu setiap sholat Id Fitri Adha mengatakan kepada sahabat bahwa semua wanita, istri termasuk yang haid, cuman yang haid tidak masuk ke area musola. Nah, karena ini sifatnya syiar, demonstratif, Nabi nggak pernah sholat Id kecuali di lapangan saja, musola Id namanya. Maka ketika berangkat ke tempat sholat itu baca takbir keras. Kalau keluar lewat jalan yang bukan melalui akbar, karena syiarnya untuk demonstrasi sifat itu sholat Idul Fitri. Ikuti akan lagi karena ini para ulama mengatakan minimal hukumnya sunnah muakkadah, ada mengatakan wajib. Nah, kemudian tambah satu lagi, sempurnakan puasa Ramadan kita itu dengan nanti puasa 6 hari bulan Syawal. Hadisnya Muslim begini, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasaumid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka ibaratnya dia telah puasa 1 tahun penuh. Nah, puasa Syawal ini Bapak-Ibu sekalian caranya bebas ya. Artinya nggak harus berurutan. Yang penting bulan Syawal. Termasuk boleh untuk puasa ini meskipun belum qadha Ramadan. Jadi kalau ada anggapan wajib harus dilakukan, itu enggak sama-sama benar, secara 100% benar. Kenapa? Yang wajib, yang ada masa panjang itu boleh ditunda. Contohnya begini, Nabi itu selama hidupnya umrohnya 4 kali selama hidup. Yang 1 bersama haji, yang 3 semua dilakukan sebelum haji. Padahal umrah sunnah, haji wajib. Nah, untuk qadha Ramadan yang punya hutang-hutang itu waktunya panjang, mulai Syawal sampai Sya'ban. Nah, nggak apa-apa, puasa sunnah dulu. Kalau takut hilang momentumnya, misalnya ibu-ibu yang punya hutang banyak karena haid atau karena nifas, kalau takut untuk mengqadha di Syawal hilang momentum puasa Syawal dulu, nggak apa-apa, nanti qadhanya dilakukan setelah itu. Nah, itu kurang lebih ya beberapa ibadah di Ramadan ini. Ada waktu, monggo kalau ada yang ingin menambahkan, bertanya, kesempatan diberikan Bapak Ibu sekalian. Ini silakan. Ada yang bertanya? Ini monggo. Yang dikatakan area masjid itu apa Bu? Ayam lebih. Area masjid. Ya. Jadi masjid itu ada ruang yang dibangun untuk sholat dan koridor namanya apa Pak? Terasnya. Karena kaidahnya begini, al harimu lahu hukmu wahid. Jadi teras masjid, bagian dari masjid, area masjid itu ada hukumnya sama dengan masjid. Itu masjid. Nah, maka kalau kita misalnya kok kemudian, tapi kalau kamar kecil bukan masjid Pak ya, maka kita keluar ke ruang kamar kecil enggak untuk kepentingan buang air, saat itu batal. Tapi kalau ke koridor, kalau teras enggak masalah. Sama, ruang imam bukan masjid loh ya. Ruang belajar mungkin di atas bukan masjid ya. Maka kita kok istirahat di ruang imam lah, batal nanti. Jadi masjid itu ruang utama dan terasnya yang biasa dipakai sholat itu. Ini ada yang nambahkan?
Monggo silakan. Nggih. Perihal itikaf tadi Ustaz, itu biasanya kalau di sini ada sholat malam yang session kedua, itu kami boleh mengikuti atau langsung menuju ke itikafnya atau bagaimana? Dilakukan kapan Bu? Awal Ramadan, akhir Ramadan. Biasanya akhir Ramadan. Jadi begini Pak, sekali lagi sunnah di akhir Ramadan itu itikaf. Itikaf itu berdiam sendiri di masjid untuk melakukan ibadah personal. Kalau sholat malam itu ada jumlah maksimalnya enggak? Enggak ada. Enggak ada kan? Kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, jadi ada yang Bapak tanya, gimana bolehkah kita ikut sholat malam di akhir Ramadan di malamnya sesi kedua gitu Pak? Jadi pertama bahwa ibadah kita itu terikat dengan 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Yang wajib dan sunnah itu sunnahnya rutin. Yang mubah nggak boleh rutin. Kalau mubah rutin akan menjadi sunnah baru dan kita nggak boleh bikin sunnah baru. Contoh begini, saya boleh contoh mubah Pak ya. Kalau kita sholat itu awalnya takbir, akhirnya apa Pak? Salah salaman boleh nggak? Sunnah nggak? Nah kalau maka yang mubah nggak boleh rutin. Kalau dia mubah dirutin kan jadi sunnah baru nanti. Kalau kita misalnya ajak anak kita setiap sholat salaman, saat lupa anak kita nuntut, oh nggak salaman Bapak, kan begitu nanti. Nah sekali lagi sholat malam itu nggak ada jumlah batas maksimalnya. Berapa boleh? Nambah boleh? Bukan boleh? Nah, boleh ya? Boleh, nggak silahkan. Cuman di akhir Ramadan itu sunnahnya i'tikaf. I'tikaf itu ibadah personal. Nah, orang ganggu i'tikaf dengan ibadah itu dosa. Maka Ali ketika baca Quran, Nabi ingatkan jangan. Nah, saat kita i'tikaf dan doa, zikir, ada loudspeaker bunyi jamaah. Kira-kira terganggu nggak kita Pak? Ganggu ya. Nah, kemudian bolehkah nambah sholat malam setelah tarawih? Boleh nggak? Mubah atau sunnah? Mubah bukan sunnah lagi. Nabi nggak pernah menambah lagi. Nabi kalau sholat malam 11, ya udah cukup, nggak nambah lagi. 13 kalau maka sekali itu mubah. Boleh Pak ikut, boleh saja. Cuman sekali lagi kalau itu tepatnya Lailatul Qadar, yang ya kalau tepat Lailatul Qadar pas sholat itu Lailatul Qadar, yang ibadah kita nilainya lebih 1000 bulan apa Pak? Sholat saja dikira tidak loh Pak ya. Jadi kalau kita ini kan zikir, doa, baca Quran, ninggal Quran, sholat nanti kalau nilainya yang lebih baik banyak apa? Ya sholat kita, doa berarti bolehnya boleh silahkan nggak apa-apa, nggak ada larangan, boleh saja. Cuman kalau saya lebih memilih yang sunnah, karena sunnah itu jelas perintah dan dirutinkan. Bisa dipahami Pak? Nggih. Ada yang nambahkan mungkin? Jadi Ustaz, yang i'tikaf tadi, jadi nggak harus full sehari semalam, boleh sesuai kemampuan tadi? Boleh Pak, jadi i'tikaf itu tergantung niatnya Bapak. Mau berapa jam silahkan. Maka Abu Hanifah mengatakan i'tikaf itu berdiam di masjid minimal waktunya kalau cukup sholat 2 rakaat i'tikaf namanya. Maka Bapak kalau di kampung-kampung itu ada tim itu masjid ada namanya nawa itu i'tikaf itu kadang-kadang. Karena apa i'tikaf memang harus nggak lama. Tapi Nabi itu i'tikafnya 20 jam 1 hari. Tapi nggak harus segitu. Silahkan cuma niat masing Bapak. Maka karena keluar masjid batal, maka i'tikaf niatkan sesuai kemampuan itu saja Pak. Agar nilainya tetap bernilai meskipun kita 1 jam udah keluar. Ini ada yang nambahkan mungkin? Nggih monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini sahur makan, begitu mau minum ini tidak ada. Ini kalau nggak diteruskan ke sholat kan? Iya. Iya baik. Jadi sahur itu sunnah Pak ya. Sahur itu sunnah. Sahur itu makan minum. Tapi waktunya di waktu sahar, waktu akhir waktu. Maka orang kalau sebelum batal tarawih mengatakan malas bangunkah sahur sekarang, namanya makan malam nggak sahur itu. Nah sunnah diakhirkan. Nah kalau kita sudah terakhir ada hadis lewat Hakim, hadisnya begini.
Kata Nabi, idza sami'a ahadukum nida wal ina alayat falayak do hatayat akdi. Kata Nabi, kalau kalian mendengar adzan sebenarnya gelas masih sudah diangkatnya, maka sunnahnya nggak ditaruh dihabiskan. Tapi itu yang tiba-tiba bukan sengaja ngangkat gelas ya. Enggak. Jadi kalau kita mau minum tiba-tiba gelas itu boleh. Bahkan hadisnya suruh habiskan. Katanya dia hajat tahu itu boleh. Itu nggak apa-apa. Jadi insya Allah boleh Ustaz itu. Yang nggak boleh yang sengaja ngangkat gelas terus gitu, nunggu adzan ngangkat gelasnya nggak boleh ya itu. Oke. Ada yang lain mungkin nambahkan tidak? Cukup ya. Baik itu mungkin cukup dan tentunya ada khilaf. Mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.